Assalamualaikum semua, perkenalkan kami dari kelas S1-2C dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Naisarah, Nur Anissa, Nur Zakia Tinisa, Rahma Safrita Dewi, Viola Febriani. Topik pembahasan kami adalah sterilisasi dan desinfeksi. Semoga apa yang kami terangkan dapat bermanfaat. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu alat atau bahan, media, ataupun benda-benda lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang unpatogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Dari kedua pengertian itu, dapat kita simpulkan jika sterilisasi dan desinfeksi memiliki perbedaan yang khas, walaupun tetap memiliki tujuan yang sama, namun sterilisasi memiliki guna yang lebih besar, dan desinfeksi secara khusus membunuh kuman penyebab penyakit. Tujuan sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama, mencegah terjadinya infeksi. Kedua, mencegah makanan menjadi rusak. Tiga, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. Empat, mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari sterilisasi. 1. Jenis mikroorganisme yang ada. Sebagai mikroorganisme sangat sulit dibunuh, sebagian lain dapat mudah dibunuh. 2. Jumlah mikroorganisme yang ada. Lebih mudah membunuh satu organisme daripada banyak. 3. Jumlah dan jenis bakteri organik yang melindungi mikroorganisme tersebut. 4. Jumlah cetakan 2 celah pada peralatan sebagai tempat menempel mikroorganisme. Mikroorganisme berkumpul di dalam dan dilindungi oleh goresan, retakan dan celah seperti jepitan yang bergerigi tajam dan curam jaringan. Akhirnya, pada pembersihan yang teliti untuk membuang sisa makanan, bahan organik tidak akan menjamin tercapainya sterilisasi walaupun sterilisasi diperpanjang. Jenis-jenis sterilisasi ada 3. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik. Yang kedua, sterilisasi secara fisik. Dan yang ketiga, sterilisasi secara kimiawi. Sterilisasi secara mekanik itu menggunakan suatu saringan yang berpori 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Sterilisasi ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas. Sistem kerja filter ini untuk melakukan seleksi terhadap mikroba-mikroba yang lewat. Yang kedua, sterilisasi secara fisik itu dilakukan dengan pemanasan. Ada yang melalui api langsung atau pemijaran, melalui panas kering. Nah, yang untuk panas kering ini untuk beberapa bahan yang tidak dapat disterilkan dengan uap. Alat yang digunakan biasanya adalah oven. Kemudian, pemanasan yang dilakukan dengan uap air panas itu untuk bahan yang mengandung air tepatnya. Konsepnya mirip dengan mengkukus. Kemudian yang melalui uap air panas bertekanan. Biasanya digunakan untuk mensterilkan larutan dengan pembawa air, alat-alat gelas, pembalut untuk bedah, dan lainnya. Kemudian yang dilakukan dengan penyinaran UV, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet yang disinari lampu UV. Jenis sterilisasi yang ketiga yaitu sterilisasi secara kimiawi, biasanya menggunakan senyawa disinfektan. Mekanismenya memanaskan bahan dengan suhu cukup tinggi dan waktu yang cukup lama untuk merusak mikroba dan aktivitas enzim. Selanjutnya yaitu macam-macam desinfeksi. Yang pertama yaitu alkohol. Etil alkohol atau propil alkohol pada air digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendesinfeksi permukaan. Namun, ada yang tidak menganjurkan pemakaian alkohol untuk mendesinfeksi permukaan karena cepat menguap tanpa meninggalkan efek sisa.
Selanjutnya yaitu aldehid. Glutaraldehid merupakan salah satu desinfektan yang populer pada kedokteran gigi, baik tunggal maupun dalam bentuk kombinasi. Aldehid merupakan desinfektan yang kuat. Selanjutnya yaitu cara sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu pembersihan sebelum sterilisasi, di mana sebelum kita melakukan sterilisasi ada baiknya dilakukan dulu pembersihan. Selanjutnya yaitu pembungkusan. Yang ketiga yaitu proses sterilisasi, dan yang terakhir yaitu penyimpanan yang aseptik. Selanjutnya yaitu proses desinfeksi. Ada 3 proses desinfeksi. Yang pertama desinfeksi tingkat rendah, di mana dipakai untuk membunuh sebagian bakteri, tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri, semua fungi maupun semua virus ukuran kecil maupun ukuran sedang. Yang kedua yaitu desinfeksi tingkat sedang, di mana membunuh mikroba vegetatif, fungi, Mycobacterium tuberculosis, virus ukuran kecil dan sedang, tapi tidak pada spora. Yang ketiga yaitu desinfeksi tingkat tinggi, di mana dapat menghancurkan semua mikroba vegetatif, fungi, virus ukuran kecil dan sedang, kecuali sejumlah spora bakteri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sterilisasi. Kelebihan sterilisasi pembekuan yaitu suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menginaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme mikroba tersebut. Sterilisasi bahan makanan dengan cara menyimpan dalam suhu beku sehingga dapat bertahan lebih lama. Kekurangan sterilisasi pembekuan yaitu proses pembekuan dapat menimbulkan partikel-partikel es di dalam sel mikroorganisme, sehingga dinding sel mikroba menjadi rusak. Proses pembekuan tidak efektif untuk membasmi spora. Selanjutnya, kelebihan sterilisasi dengan pengeringan atau desikasi. Sterilisasi dengan cara pengeringan akan dapat menghentikan atau mengurangi aktivitas metabolik dan kemudian diikuti kematian mikroba, menghilangkan air dari sel mikroorganisme. Kemudian kekurangan sterilisasi dengan pengeringan atau desikasi. Jenis mikroorganisme mempengaruhi lamanya mikroba dapat bertahan hidup setelah pengeringan. Kelebihan sterilisasi dengan radiasi yaitu dapat mengurangi populasi mikroba di kamar bedah rumah sakit, ruang aseptis, pengisian obat-obatan di industri farmasi. Kekurangan sterilisasi dengan radiasi yaitu dapat bersifat letal terhadap mikroorganisme, dapat penetrasi rendah. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.